Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Mobile Computing, pertemuan ketiga. Kita akan membicarakan atau akan membedah karakteristik mobile ya. Eh, Mungkin sebelum sebelum kita melanjutkan ke materinya, disclaimer dulu nih buat teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar tentang mobile computing secara teori gitu ya? Kenapa gak langsung belajar bikin aplikasi mobilenya aja gitu kan? Jadi nggak banyak habisin waktu teman-teman gitu. Bisa saja, cuman kan sama halnya kalau kita ingin membuat sesuatu ya, kita ingin melakukan sesuatu ya otomatis kita harus survei dulu dong. Kita harus tahu dulu keadaan tempat itu seperti apa. Gitu. Kayak misalkan teman-teman mau camping ini sama sama rekan-rekan sekelas gitu. Ya teman-teman kan harus cek dulu tempat campingnya di mana, kemudian lokasi geografisnya kayak gimana, deket gak sama airnya, kemudian nanti kalau di sana lagi musim hujan enggak. Berarti nanti kan teman-teman kalau sudah tahu kayak gitu harus mempersiapkan apa aja gitu. Nanti kan kalau misalkan lagi musim hujan berarti harus bawa pakaian yang hangat gitu kan, harus bawa perlengkapan dan jenis makanan apa yang harus disajikan nantinya gitu kan. Jadi harus tahu dulu karakteristiknya atau keadaan tempat di situ. Dan begitu juga dengan mobile computing. Jadi sebelum teman-teman bikin aplikasi, ya harus tahu dulu aplikasi yang dibikin tuh harus kayak gimana. Mobile computing itu karakteristiknya kayak apa. Nah, itu yang akan dipelajari tuh dari pertemuan awal sampai nanti pertemuan akhir. Jadi teman-teman jangan sampai nanti buat apa sih belajar kayak gini? Itu ada untungnya juga, ada manfaatnya juga yaitu untuk mengenal mobile computing itu kayak gimana. Atau mungkin lebih ekstrimnya nih ya, lebih ekstrimnya analoginya kalau misalkan di sini teman-teman cewek atau cowok gitu ya mau pengen ada teman ada ketemu orang gitu ya. Kalau cowok misalnya ketemu cewek, kemudian kayaknya orang tuh seru deh gitu, cantik deh gitu kan. Nah teman-teman kemudian tertarik pengen PDKT sama dia, gitu, sama cewek itu. Nah gak ujuk-ujuk teman-teman langsung deketin tanpa strategi yang jelas gitu kan. Ya teman-teman tuh harus pasti cari tahu gitu kan sambil PDKT juga cari tahu dia itu orangnya kayak gimana. Kalau nongkrong dia sukanya nongkrong di mana, kemudian teman-temannya siapa, rumahnya di mana, kalau dia ke kampus naik apa gitu kan. Kemudian dia suka makanan apa, suka pakai baju kayak gimana, gaya pergaulan pertemanannya kayak gimana. Nah, kalau teman-teman sudah tahu itu semua, maka teman-teman punya strategi yang jelas untuk PDKT ke dia. Gitu. Itu kan analoginya adalah seperti itu. Jadi sebelum kita eksekusi sesuatu, kita harus tahu dulu strategi yang bagus tuh kayak gimana. Nah, buat mengetahui strategi yang bagus, kita harus mencari tahu dulu informasi tentang objek tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk mata kuliah di sini, karena teman-teman adalah jurusannya adalah ilmu komputer, dan salah satu core-nya atau fokusnya adalah membuat sebuah aplikasi gitu kan, salah satunya aplikasi mobile, ya teman-teman buat bikin aplikasi mobile, teman-teman harus tahu dulu aplikasi mobile tuh kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana, gitu. Nah, selama satu semester ini kita akan mempelajari, membedah seperti apa sih aplikasi mobile itu. Nah, jadi saat nanti teman-teman dapat mata kuliah mobile programming, teman-teman tahu kalau mau bikin aplikasi itu harusnya seperti apa aplikasinya. Gitu. Kenapa kita belajar mobile computing secara teori di sini. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang karakteristik mobile computing. Yang pertama, karakteristik mobile computing. Sebuah infrastruktur dapat dikatakan masuk dalam kategori lingkungan mobile computing jika memenuhi beberapa karakter utama dari mobile computing itu sendiri. Nah, beberapa karakteristik yang dimiliki oleh infrastruktur mobile computing antara lain. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin aplikasi mobile computing jangan keluar dari karakteristik ini gitu. Analoginya kayak PDKT tadi. Misalkan teman-teman PDKT ke cewek. Terus dia itu sukanya makan sushi gitu. Terus teman-teman
ajak dia untuk makan pinggir jalan, ya gak akan masuk, dia bakalan ilfil gitu. Atau misalkan teman-teman itu, si ceweknya itu anak rumahan, terus teman-teman ngajak dia main ke Pelabuhan Ratu gitu, ya gak bakalan mau dia, karena dia kan anaknya rumahan gitu. Jadi karakteristiknya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu mobile computing itu karakteristiknya seperti apa. Jadi nanti saat teman-teman bikin, biar bisa diterima oleh masyarakat, biar bisa diterima oleh end user, oleh institusi gitu kan, ya harus mengikuti karakteristik ini. Itu yang pertama, karakteristiknya adalah mobilitas. Mobilitas dan portabilitas di sini didasarkan pada kenyataan bahwa pengguna membawa perangkat seluler kemanapun ketika mereka bepergian. Oleh karena itu, pengguna dapat melakukan kontak secara real-time dengan sistem lain dari manapun mereka berada. Ini sih kayaknya lebih ke manusianya, lebih ke penggunanya, bahwa pengguna itu mobilitasnya tinggi. Jadi smartphone itu, mobile computing itu harus bisa beradaptasi dengan mobilitas manusia itu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman kalau nanti bikin aplikasi ya harus aplikasinya yang support ke smartphone, karena smartphone-nya kan sudah mobilitas ya, sudah dibikinnya seperti itu, sudah mobilitas. Jadi ya teman-teman juga bikin aplikasinya harus yang bisa mendukung itu gitu. Harus dapat melakukan kontak secara real time. Misalnya teman-teman mau bikin aplikasi chat gitu, mau ngalahin WhatsApp nih gitu. Nah, teman-teman harus bikin aplikasi chatting yang real time gitu, yang saat kita ngirim pesan ke si A, ya harus langsung bisa diterima sama si A-nya. Jangan sampai delay dulu tuh, karena nanti bisa mengganggu mobilitas manusia. Atau misalkan teman-teman lagi PDKT, terus pakai aplikasi chatting yang teman-teman bikin, dan aplikasinya ada kelemahan itu delay. Teman-teman misalkan ngechat, "Hai, lagi apa?" gitu. Terus lama gitu, udah semenit, 2 menit, kok gak dibales-bales gitu ya aplikasi. Terus teman-teman chat lagi, "Sombong banget sih gak dibales pesanku." Terus 5 menit kemudian baru nyampe gitu ke si ceweknya. Treng treng gitu. Ada pesan masuk. "Hey, lagi apa?" Terus, "Kok sombong banget sih pesanku gak dibales?" Nah, si cewek kan langsung mikir, gila pesannya aja baru masuk gitu kan. Terus karena dari sana terjadilah kesalahpahaman, akhirnya teman-teman gagal PDKT gitu karena berantem dan sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu kalau teman-teman bikin aplikasi. Jadi harus yang real time, harus yang bisa beradaptasi dengan mobilitas dari penggunanya. Satu itu karakteristiknya. Lalu yang kedua, interaktivitas sosial. Perangkat mobil harus memiliki kemampuan perangkat untuk berbagi data dan kolaborasi antar pengguna. Contohnya kayak aplikasi chatting tadi. Teman-teman jangan hanya cuma chat, tapi harus bisa misalnya, "Eh, pap dong," gitu. Contohnya misalkan, "Kirim gambar dong," gitu kan. Kirim data karena itu artinya. Ya harus bisa ngirim data. Atau misalkan tugas pakai aplikasi chatting teman-teman. Kirimin dong dokumen tugasnya dalam bentuk gitu, dokumen. Gampang kan kalau kalau teman-teman bisa kayak gitu, tinggal dikirim aja. Gitu. Harus bisa berbagi data dan berkolaborasi antar pengguna. Itu yang kedua, harus ada interaksi sosialnya antar smartphone-nya gitu, aplikasi yang teman-teman buat. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas konteks. Karakteristik yang harus dimiliki oleh perangkat mobil selanjutnya adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan merespon data nyata atau simulasi yang unik. Sensitivitas konteks itu contohnya kayak misalkan masih di aplikasi chatting yang teman-teman buat misalnya. Terus, "Oi, kumpul yuk," gitu, "nongkrong." "Oh, siap. Di mana?" "Di tempat ini," gitu. Gue gak tahu tuh tempat itu di mana gitu. Ya udah gue share log ya gitu. Ya udah bisa share lokasi. Artinya saat kita share lokasi, lokasinya itu harus real time. Harus harus kalau orang tuh ngecek ke sana harus harus benar-benar tempatnya sesuai gitu, koordinatnya benar. Gitu, itu sensitivitas konteks namanya. Lokasi, lingkungan, waktu saat itu harus pas, harus real time. Itu yang dinamakan dengan sensitivitas konteks. Kemudian konektivitas, yaitu kemampuan perangkat untuk terhubung secara digital untuk keperluan komunikasi data di lingkungan apapun. Ya, ini juga harus terkoneksi. Kalau bisa dibilang ya internet gitu kan. Teman-teman bikin aplikasi harus berbasis internet. Kenapa? Karena
biar terus-terusan terhubung, biar ada konektivitas terus-terusan. Jadi kalau teman-teman bikin suatu pekerjaan, eh, ya bisa dicek kapanpun, dimanapun kalian berada, di lingkungan apapun, bisa langsung diakses. Itu yang dinamakan dengan konektivitas. Lalu individual adalah kemampuan perangkat yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyediakan perencanaan dan pada kegiatan yang sulit definisi individu. Selain dari tadi konektivitas, ada juga individual, artinya mungkin aplikasi untuk diri sendiri. Mungkin contohnya saya kayak aplikasi catatan gitu ya, atau misalkan aplikasi kalau teman-teman suka lari, ada kan yang bisa mengukur denyut nadi gitu, seberapa lama teman-teman lari, seberapa jauh kilometernya, itu mungkin individual seperti itu ya. Mungkin ya, atau bisa teman-teman cek sendiri lah, cari sendiri untuk individual, karakteristik individual dalam mobile computing itu apa. Lalu ukurannya kecil, ya pasti, karena mobilitas manusia gak mungkin bawa barang-barang berat gitu kan, barang-barang gede gitu kan. Aplikasi mobil ya perangkat mobil harus kecil, gitu ukurannya. Bahkan kalau dulu kan hand ponsel tuh ada keyboardnya ya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada keyboardnya, sudah bentuknya bentuknya ya layar seutuhnya gitu. Bisa di touch screen, bisa apa namanya, keyboardnya juga sudah langsung touch screen gitu. Itu untuk ukuran. Kemudian komunikasi nirkabel. Perangkat mobil biasanya mampu berkomunikasi dengan perangkat serupa. Iya, iya nirkabel perangkatnya. Karena sekarang kan sudah, kalau smartphone kan sudah ada provider ya. Mulai dari Indosat, Telkomsel, 3XL, dan sebagainya. Jadi sudah pasti nirkabel, tidak terhubung kabel. Kecuali ngecas. Kalau ngecas masih harus pakai kabel. Walaupun sekarang ada yang wireless juga untuk ngecas kan. Itu komunikasinya ya nirkabel. Komunikasi pengiriman data juga teman-teman bisa pakai jaringan Bluetooth ataupun WiFi. Kalau dulu kita mungkin pakai kabel data gitu ya, atau pakai inframerah, email, SMS. Gitu. Kalau sekarang sudah pakai Bluetooth WiFi untuk pengiriman data, untuk komunikasinya. Selanjutnya, itu tuh beberapa karakteristik ya. 6 ada sekitar 7. Yang pertama, mobilitas. Mobilitas itu berarti harus real time, harus bisa mengikuti dengan mobilitas orangnya. Kemudian ada aktivitas sosialnya, ada sensitivitas juga real time, sama seperti tadi, konektivitas individu dan ukuran kecil, dan komunikasi nirkabel. Kemudian untuk perangkat pendukung mobile itu ada dua komponen, yaitu hardware sama software. Hardware itu ya macam-macam. Kalau teman-teman punya smartphone, teman-teman bongkar nih si smartphone-nya, kemudian lihat isinya itu macam ada CPU gitu ya, Central Processing Unit, yaitu bagian dari hardware smartphone yang melakukan pemrosesan dari perintah-perintah yang kita kirimkan ke dalam aplikasi, ke dalam smartphone ini. Nanti diprosesnya oleh CPU namanya. Lalu ada storage memory communication, wireless gitu kan, penyimpanannya. Ada wirelessnya juga, Wi-Fi, CDMA, GSM, 3G, Bluetooth. Ada nih di sini semuanya, ada sensor device, kamera, dan lain-lain. Ada display, LCD. Itu adalah hardware yang ada di dalam smartphone. Kemudian ada softwarenya juga yang kedua. Kalau tadi hardware, kalau sekarang software. Hardware itu kayak rumahnya deh. Software itu berarti isinya yang bisa kita gunakan. Nah, softwarenya itu di dalamnya ada operasi sistem. Operasi sistem tuh kayak Android, kemudian Macintosh, Apple ya, iPhone apa sih? iPhone, Macintosh kan ya. Itu software tuh namanya, operating system namanya, sistem operasi yang sebagai rumah untuk aplikasi saat teman-teman install aplikasi nanti ke dalamnya. Kemudian ada Microsoft Windows Mobile, juga ada Symbian. Kalau Symbian tuh dulu tuh, zaman dulu Symbian, Linux apa Java, Mi. Ya untuk software banyak lah ya, untuk aplikasi sekarang kan tidak hanya dari sistem operasinya juga, teman-teman bisa untuk kerjaan, misal Office, untuk editing foto,
ada Adobe Lightroom, ada PSCO gitu kan, kemudian ada buat nonton video, kamera, nonton video di internet biar gak diblok, apa sih, VPN, ya sampai VPN kan teman-teman sudah tahu sekarang. Itu semua, itu adalah softwarenya tuh. Perangkat mobil pendukungnya yang pertama hardware, yang kedua adalah software. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari mobile computing. Yang pertama kelebihan, mobilitas tuh. Itu salah satu kelebihan dari mobile computing dibanding dengan komputer PC zaman dulu, ukurannya besar, sekarang mobilitas computing kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana dan terhubung dengan wifi gitu kan, dengan internet, jadi lebih mudah lah untuk melakukannya. Lalu efektif, ya tentu saja efektif, karena dapat banyak pekerjaan bisa dikerjakan dalam satu aplikasi ini. Teman-teman lihat video ini gitu kan bisa lewat smartphone. Ngeakses e-learning bisa lewat smartphone. Ngerjain tugas, teman-teman office-nya misalkan di smartphone, tinggal ketikin aja tugasnya di sini, upload ke Google Drive, tinggal dimasukin lagi, semuanya bisa pakai ini kan, tanpa perlu pakai laptop sekarang. Efektif banget, tentu aja, seperti itu. Fleksibel juga bisa dibawa kemana-mana. Jadi walaupun teman-teman lagi nongkrong gitu kan, kuliah dulu ya bentar gitu. Kuliahnya pakai apa? Ya pakai ini gitu. Kayak gitu. Efektif. Kekurangannya jaringannya, ya mungkin itu sih karena satu rendahnya jaringan bandwidth dan koneksi lemah. Antara kedua ini ya itu tergantung dari tools yang digunakan. Yang pertama dari smartphone-nya, berapa tipe smartphone yang kita gunakan, karena kan semakin kesini semakin canggih gitu kan. Sekarang ini mungkin masih 4G. Kalau sekarang kan mungkin ada yang 5G sehingga bandwidth dan koneksinya bisa lebih cepat. Nangkap sinyalnya juga di hardware-nya juga itu tergantung. Juga tergantung dari providernya. Berapa banyak bandwidth yang bisa dia berikan kepada kita. Terus tools apa yang bisa dia gunakan. Jaringan atau perangkat towernya disimpan di mana aja. Itu kan mempengaruhi juga. Misalkan teman-teman sekarang naik gunung. Naik gunung kan jarang bawa ini buat komunikasi kan, kecuali buat dokumentasi, buat foto-foto. Tapi teman-teman nggak bisa langsung otomatis upload di media sosial, di Instagram, untuk hasil fotonya. Waktu kalau kalian lagi hiking, karena kan di sana nggak ada tower. Jadi itu mempengaruhi dari toolsnya. Kalau untuk kekurangan ini ya, rendahnya bandwidth maupun konektivitasnya. Tuh. Kemudian untuk biaya komunikasi asimetrik. Asimetrik itu lawan dari simetris. Kalau simetris, seimbang. Kalau asimetrik, kita seimbang. Misalnya kita baca dulu. Kapasitas bandwidth yang berbeda antara hilir komunikasi dan komunikasi. Misalnya, si providernya sudah memberikan bandwidth yang besar gitu. Cuman ternyata smartphone yang kita gunakan itu tidak bisa menerima sebesar itu, ya sama aja konektivitasnya terhalang gitu. Tidak sebesar yang bisa diberikan. Itu salah satunya contoh asimetris tuh gitu. Perangkat bising misalnya, server memiliki pemancar sinar kuat. Nah, kayak tadi kan, pemancar sinarnya kuat tuh, sedangkan klien mobilnya transmisinya kecil. Maka saat teman-teman buka Instagram atau YouTube, karena transmisinya kecil, ya masih nge-lag juga. Masih, kalau nonton YouTube gak bisa di HD gitu. Minimal, maksimal 360p gitu, misalkan kayak gitu. Tuh, biaya komunikasi asimetrik. Kemudian konsumsi tenaga, ya kalau pakai smartphone ya ada tenaganya kan, harus dicas, harus di-charging gitu, harus ada daya yang tersimpan ke sini. Ya salah satunya itu karena memiliki konsumsi tenaga, jadi tidak kita pakai tanpa harus dicas. Ya salah satu yang dikeluarkan adalah kita harus punya power bank kan, perusahaan perangkat mobil. Kemudian mereka untuk mensiasati konsumsi tenaga ini, mereka menciptakan yang dinamakan dengan power bank atau bank kekuatan, penyimpanan daya. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya soal kuis pertemuan. Silahkan teman-teman dikerjakan untuk soalnya untuk pertemuan ketiga ini.
Nah, itu adalah materi tentang karakteristik mobile computing di pertemuan ketiga. Kita tadi sudah tahu ya karakteristiknya bahwa eh, garis besarnya kalau kita bikin aplikasi mobile itu ya harus harus real time satu. Kemudian selain real time harus bisa berinteraksi, harus bisa kirim terima data kayak gitu. Kemudian selain itu juga konektivitasnya harus lancar kan gitu. Seperti itu. Jadi ya harus real time satu ya harus konektivitas bisa kirim ke sana kemari minimal terhubung dengan internet lah. Hingga konektivitas itu salah satunya teman-teman kalau bikin aplikasi web misalnya teman-teman bikin sistem informasi penjualan lewat web ya usahakan teman-teman bikin juga yang bisa terhubung yang bisa portabilitas di tampilan mobile. Sekarang banyak kan teman-teman tinggal install aja, tinggal tambahkan ajak yang portabilitas dengan mobile gitu. Dan juga tampilannya juga harus mobil banget gitu ya. Jadi teman-teman nanti saat bikin aplikasi ya bisa dibuka di PC, bisa buka juga di mobile. Nah, itu adalah salah satu portabilitas dari mobil yang kita buat. Kayak gitu. Dan juga kalau nanti bikin teman-teman bikin aplikasi mobile itu harus kompatibel dengan hardware dan softwarenya. Misalnya teman-teman dicantumkan juga ini aplikasi yang teman-teman buat eh requirement-nya itu apa? Misalkan minimal CPU-nya apa? Kemudian bisa digunakan di Android versi berapa? Itu harus dicantumkan dengan jelas kalau teman-teman nanti bikin aplikasi mobile. Gitu supaya nanti orang-orang yang install aplikasi yang teman-teman buat, mereka bisa memperkirakan kenapa ini ada error. Oh, ternyata si sistem operasinya tidak kompatibel dengan aplikasi yang dibuat, maka harus diupdate dulu gitu. Jadi dokumentasi dari sebuah aplikasi yang teman-teman buat itu sangat penting karena itu untuk membantu usernya supaya tidak tidak banyak komplain nantinya gitu ya intinya gitu. Jadi teman-teman bikin aplikasi gak capek ngejawabin komplainan dari orang-orang yang pakai aplikasi itu gitu. Itu kenapa kita harus belajar tentang karakteristik dari perangkat mobile. Oke, jika ada pertanyaan nanti teman-teman silahkan ditanyakan di grup. Jangan malu untuk bertanya. Tetap belajar dan gali potensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.